Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Ucep ya. Hari Minggu kemarin kita udah belajar kalau Tuhan itu melakukan perbuatan yang ajaib. Nah, minggu ini kita mau belajar lagi kalau Tuhan melindungi kita semua. Gimana caranya Kak? Minggu kemarin kita udah dengar ceritanya dari Kak Angel kalau ada 4 tulah yang diturunkan kepada tanah Mesir. Karena nggak ngizinin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir, beribadah pada Tuhan. Nah, sekarang gimana lanjutannya ya? Apakah Raja Firaun ngizinin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ini? Siapa yang bilang ngizinin? Ayo. Wah, sedikit. Coba kita lanjutin ya. Lanjutin ceritanya lagi ya. Nah, kemarin udah 4 tulah. Air menjadi darah, katak, nyamuk, dan lalat pikat. Nah, sekarang apakah yang ini akan terjadi lagi tulah kelima? Coba adik-adik ada yang tahu tulah kelima? Nah, tulah kelima ini. Musa akhirnya datang kepada Raja Firaun lagi. Musa bilang kepada Raja Firaun, Raja Firaun, biarkanlah umatku pergi supaya dapat beribadah kepada Tuhan. Tapi Raja Firaun bilang, tidak. Kamu bangsa Israel harus tinggal di Mesir. Nah, kalau Raja Firaun gak kasih kita keluar dari tanah Mesir, maka Tuhan akan nurunin penyakit untuk segala ternak di tanah Mesir ini. Hah? Gak percaya kan? Raja Firaunnya tetap enggak, pokoknya enggak bisa. Akhirnya segala ternak di tanah Mesir itu terkena suatu penyakit, namanya penyakit sampar. Ternak itu apa aja Kak? Ternak itu ya kayak kuda, sapi, kambing, domba, semua terkena penyakit. Dan bukan saja terkena penyakit, ada yang juga sampai mati. Akhirnya Raja Firaunnya melihat, wah, ternakku pada mati. Ya akhirnya panggil juga si Pak Musa. Musa, kemari. Sekarang minta sama Tuhan untuk lihat ternakku pada mati. Biarkan ternakku ini bisa hidup lagi. Bisa tidak ada yang mati lagi ternak ini. Akhirnya Musa berdoa pada Tuhan dan ternaknya tidak ada yang mati. Tapi Raja Firaun ngizinin gak bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Enggak. Nah, sekarang karena tetap Raja Firaunnya berkeras hati, gak ngizinin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan kasih lagi. Tulah yang keberapa tadi? 1, 2, 3, 4. Tadi yang kelima ya. Berarti sekarang yang satu lagi tulah ke-6. Nah, dari yang tulah ke-6 ini Tuhan memerintahkan pada Musa. Musa, sekarang kamu ambil debu dari dapur peleburan, kamu ambil dan kamu lempar di depan Raja Firaun. Nah, lihatlah apa yang terjadi pada bangsa Mesir. Nah, diambil Musa nurut, Musa percaya pada firman Tuhan. Dia lempar di depan Raja Firaun. Dan apa yang terjadi? Nanti ada gambarnya. Bangsa Israel tadinya kulitnya mungkin mulus. Sekarang ada bara-bara api. Ada bara. Kayak bekas-bekas luka begitu. Semuanya baik yang tukang sihir, anaknya Firaun, dan juga semua keluarganya Firaun. Bahkan Firaunnya sendiri juga terkena bara itu. Akhirnya mereka nggak sanggup. Udah Musa. Kamu bilang sama Tuhan kamu, suruh cabut tulah ini. Aku nggak sanggup. Akhirnya Musa berdoa lagi kepada Tuhan dan bara api itu, bara luka-luka di tubuh-tubuh bangsa orang Mesir, itu dicabut sama Tuhan. Jadi sembuh lagi. Tapi Firaunnya izinin ke bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Enggak.
Tetap Raja Firaunnya berkeras hati, bilang, gak bisa, kamu gak bisa keluar dari tanah Mesir untuk beribadah sama Tuhan kamu. Nah, karena Raja Firaunnya tetap keras hati, gak mau dengerin apa yang dikatakan Musa, Tuhan kasih lagi. Itulah, tadi keberapa? 1, tadi udah yang ke-5, ke-6, nanti yang ke-7. Yang ke-7 ini Tuhan kasih yang sesuai hari ini dengan ramalan cuacanya. Tadi ramalan cuacanya sama Kak Angel sama Kak Rahel, ada turun hujan es. Benar gak terjadi? Tuhan memerintahkan kepada Musa, Musa, sekarang kamu kasih lihat ke Raja Firaun untuk, nah nih, karena dia pasti gak kasih kamu tetap keluar berkeras hati. Sekarang kamu angkat tongkat kamu, arahkan ke langit. Nah, nanti akan turun hujan es. Hujan es itu bukan hujan biasa. Kalau hujan biasa itu hujan air doang, paling basah. Kalau hujan es itu hujannya kayak batu. Siapa yang pernah ditimbuk batu? Jangan, sakit. Hujan es itu turun, aduh, sakit. Kalau kena kaki bisa benjol, aduh. Nah, akhirnya Musa menghadap ke Firaun lagi dan mengangkat tongkatnya ke atas dan hujan es turun. Hujan es ini menghancurkan segala yang ada di tanah Mesir. Nah, dan juga hujan es ini juga menghancurkan tanam-tanaman. Ternak-ternak yang tertimpa juga dengan batu. Ada yang mati. Raja Firaunnya lihat, waduh, ternak-ternakku, tanamanku semuanya pada mati. Dia panggil Musa lagi. Musa, udah. Ini udah, aduh, semua ternakku, sebagian ternakku udah pada mati. Dan tanam-tanamanku juga semua pada mati. Minta pada Tuhan kamu untuk menghentikan hujan es ini, karena menghancurkan negeriku. Tapi hari ini kakak mau tanya dulu, bangsa Israel semua kena nggak tulah-tulah yang tadi tuh? Misalnya kayak yang kena bara api, penyakit sampar, yang tadi hujan es, ada yang kena nggak? Nggak ada yang kena. Karena bangsa Israel percaya sama Tuhan dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, karena bangsa Mesir, Raja Firaunnya ini nggak percaya, tetap nggak izinin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia kasih lagi tulah yang ke-8. Tulah ke-8 ini adalah belalang. Siapa yang pernah lihat belalang? Nanti ada gambarnya ya. Nanti kakak tunjukin gambarnya. Belalang ini, waduh. Siapa yang pernah lihat belalang? Bisa gigit. Kalau disentuh, kalau ke tangan adik-adik, bisa geli sendiri, bisa ketakutan. Karena belalang ini, aduh, ini bukan 1 atau 2. Tapi belalangnya ini mengerumuni tanah Mesir sampai nggak kelihatan. Belalang ini juga memakan habis tanaman yang tadi tersisa dari yang belum dirusak sama hujan es. Yang belum rusak sama hujan es ini. Nah, tapi Raja Firaunnya lihat, wah, aduh, tanamannya makin hancur, aduh. Dia panggil lagi Musa. Musa. Kamu bilang sama Tuhan kamu untuk nyingkirin belalang-belalang dari tanah Mesir ini. Karena ini makan tanaman aku sampai hancur. Aku gak bisa makan sayur lagi. Udah bilang sama Tuhan kamu. Nah, Musanya tetap berdoa sama Tuhan dan belalangnya pun pergi dari tanah Mesir. Tapi
Apakah Raja Firaun kasih bangsa Israel pergi? Tetap nggak dikasih. Makanya sampai Tuhan kasih satu tulah lagi. Satu tulah lagi yaitu gelap gulita. Gelap gulita ini, siapa di sini pernah tidur? Semua pasti pernah tidur. Coba meremin matanya. Gelap kan? Nah, coba adik-adik bayangkan, adik-adik melek pun tetap gelap. Mau jalan kemana pun pasti nabrak. Misalnya, adik-adik tuh mata ya. Terus adik-adik berdiri, terus coba jalan satu langkah, 1, 2, lagi 3. Ayo, tahu arahnya? Nggak tahu arahnya kan? Nah, ini tulah ke-9 di tanah Mesir. Berapa hari Kak tulah gelap gulita ini? Bayangkan adik-adik, adik-adik cuma sebentar aja bisa nabrak. Ini 3 hari di tanah Mesir, gak ada cahaya sama sekali. Gelap gulita. Tapi di tanah tempatnya bangsa Israel, itu gak gelap sama sekali. Nanti kakak kasih tunjuk ayatnya ya. Semuanya gelap di tanah Mesir. Di tanah Israel, Tuhan melindungi bangsa Israel sehingga tidak terjadi tulah-tulah. Ini udah 9 tulah. Tapi Raja Firaunnya masih enggak izinin bangsa Israel pergi dari tanah Mesir? Enggak. Raja Firaunnya masih tetap marah sama Musa. Musa, apa-apaan kamu? Bikin tanahku ini hancur. Sekarang gelap gulita. Aku nggak bisa lihat apa-apa. Musanya tetap berdoa sama Tuhan, biar terang lagi. Nah, tulah terakhir yang ke-10. Ada yang tahu nggak adik-adik tulah ke-10? Tulah ke-10 itu anak sulung mati. Akhirnya anak sulungnya mati. Raja Firaunnya lagi enak-enak, lagi duduk, tiba-tiba dia teriak, di sebelah sono, di sebelah sini, anakku mati. Di tanah Mesir, semua anak sulungnya mati. Tapi di tanah Israel, di tempat bangsa Israel tinggali, anak sulungnya tidak mati. Karena bangsa Israel melakukan firman Tuhan dan percaya pada Tuhan. Nah, kenapa bisa begitu? Orang yang percaya sama Tuhan, Tuhan pasti melindungi. Nah, gimana Kak? Gimana ayatnya Kak? Kakak bacain ya ayatnya ya. Siapa yang udah bawa Alkitab? Nih, kakak bacain ayatnya ya. Kita buka ya. Keluaran 9. Keluaran habis Kejadian ya. Ayat 4. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Ayat 5-nya, selanjutnya Tuhan menentukan waktunya, firman-Nya, besok Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Ini tulah ke-5, penyakit sampar. Nah, yang lain gimana Kak? Ini kan cuma 1 tulah Kak. Ada yang lain nggak? Ada dong, lihat lagi ya. Keluaran 9 ayat 25 sampai 26. Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang, juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Ayat 26-nya. Hanya di tanah Gosyan
tempat kediaman orang Israel tidak ada turun hujan es. Ini hujan es loh. Nah, ini kan baru 2 tulak, Kak. Hujan es ini sama belalang ini terjadi cuma di tanah Mesir. Nah, kalau gelap gulita gimana, Kak? Nah, gelap gulita ada lagi. Nih, Keluaran 10 ayat 25, 24 sampai 26. Ayat 22 sampai 23. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat semuanya dan juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Nih ayat satu lagi yang harus tekanin ya. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Berarti ini semua adalah perlindungan dari Tuhan. Adik-adik mau kayak orang Israel? Nggak kena tulah. Karena itu adik-adik harus percaya kepada Tuhan. Percaya pada Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini Tuhan sampaikan kepada Musa dan Musa sampaikan kepada bangsa Israel. Siapa yang mau kayak bangsa Israel dilindungi Tuhan selalu? Banyak ya yang mau dilindungi Tuhan selalu. Lipat tangannya, tutup matanya, kalau Yosef berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami belajar kalau Tuhan melindungi kami dari segala hal. Tanamkan firman ini di dalam hati kami. Dan sekarang kami mau aktivitas dan ayat hafalan. Kau pimpin Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih.